Ya memang mental di kita ini mental ikut-ikutan. Siapa yang publish di sana, siapa dosennya, apakah ada grup mahasiswa di sana, yang ikut semua. Tanpa melihat cek dan recheck kualitas dari jurnal itu sendiri. Maka dari itu kita perlu mencari betul-betul jurnal yang betul-betul berkualitas. Nah, caranya seperti apa? Let's find out. Baik, dalam minggu ini sebetulnya saya tidak ingin membuat video tentang hal Scopus ini ya. Namun ada beberapa teman kolega yang bertanya, bagaimana cara mengecek jurnal betul-betul terindeks Scopus dan mereka apa itu namanya memberikan beberapa jurnal untuk saya cek begitu. Nah, saya kasih disclaimer dulu, saya tidak ingin menjelek-jelekan apapun jurnal yang ada begitu ya. Karena memang jurnal itu kan sifatnya fluktuatif. Kadang bagus, kadang tidak, kadang memang ingin membantu orang lain sehingga lupa dengan peer review dan kualitas memang susah untuk jalan lurus begitu. Terkadang jurnal yang sudah terindeks di Scopus pun awalnya bagus, setelah terindeks kemudian bengkok kiri, bengkok kanan begitu kan ya. Ya memang susah untuk jalan lurus apalagi kalau udah bicara tentang money, oke? Okay? Baik, yang pertama kita cek tentu saja kalau kita bicara tentang Scopus, ya tentu saja kita bicara di scopus.com-nya, bukan bicara di Skimego. Karena Skimego itu kan dia update setiap 1 tahun sekali, dapat datanya dari Scopus, ya kan? Sedangkan scopus.com, mereka ngupdate-nya setiap bulan. Jadi kita bisa langsung cek di scopus.com. Ada 3 jurnal yang saya kasih contoh di sini ya, sebagai teman-teman untuk mencari apakah betul-betul jurnal tersebut terindeks di Scopus ataupun tidak. Baik, jurnal yang pertama. Di sini ada namanya Systematic Review in Pharmacy. Kita langsung buka scopus.com ya. Kita buka scopus.com. Ya, kemudian kita cek klik source di sini. Ya, ada sources di sini, oke. Kita klik sources. Title. Kemudian klik nama jurnalnya. Kemudian find sources. Nah, di sini muncul ya, Systematic Review and Pharmacy. Namun di sini not applicable, not applicable. Kita coba klik ya, apa isi di dalamnya. Nah, kita bisa cek di sini. Dari judulnya juga, dari screen di awal juga sudah terlihat Systematic Reviews in Pharmacies. Mereka mengcover dari tahun 2010 sampai 2021 dan ini sudah discontinue. Jadi kita cek betul-betul ya. Jadi discontinue. Oke. Ini untuk jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua, Open Access Macedonian. Oke, kita klik lagi sources. Kemudian klik title, copy paste saja. Di sini ada ya. Di sini masih ada ya, Open Access Macedonian. Nah, di sini masih Scopus Corporate Years dari tahun 2014 sampai saat ini. Namun ada beberapa teman yang bilang, kok saya ragu ya? Nah, untuk kalau misalnya ragu ya, ini kan update 5 September nih, 1.2. Nah, kalau misalnya ragu, kita cek di Scopus Discontinue List-nya. Kalau misalnya ingin meyakinkan apakah betul-betul jurnal ini masih lanjut atau tidak di Scopus. Nah, kita tinggal cek aja di sini. Di halaman depan Scopusnya ya. Ini saya buka tab baru ya. Ya, jadi ini di halaman depannya. Kita bisa cek di sini ada namanya Scopus Discontinue Sources List. Kita klik saja. Kita cek di Scopus. Nah, di sini kan ada Scopus Discontinue Source List dan Scopus Source List. Tapi sekarang ini sebetulnya sudah tergabung di Scopus Source List. Jadi ada di situ. Tinggal klik saja ya Scopus Source List-nya. Nanti muncul dalam bentuk
Excel. Nah, sekarang sudah terbuka ya. Ini untuk Excel-nya. Sekarang sudah terbuka. Kita cek ini update tahun 2022 di bulan Agustus ya. Ini untuk jurnal yang baru masuk, Scopus Source Mei 2022. Kemudian jurnal yang baru keterima accepted title bulan Agustus ya. Ini discontinue title yang discontinue di Scopus. Nah, kita bisa cek saja di sini. Tadi siapa namanya? Open Access Macedonian. Nah, kita cek aja di sini ya. Oke, paste. Kita klik. Nah, muncul di sini nih. Ada discontinue title Agustus 2022, ada nama judulnya di sini Open Access Journal. Permasalahannya apa di sini? Permasalahannya Scientific Foundations Publication Concerns. Tahun 2022 ya di discontinue-nya. Jadi publication concern di sini. Oke, jadi untuk jurnal ini walaupun di Scopus.com-nya masih lanjut to present, mungkin belum terupdate saja di websitenya mereka, tapi di Excel-nya ini sudah terdetek ya, sudah terdeteksi. Memang sudah discontinue. Jadi kita cek betul-betul untuk meyakinkan. Ya kalau sudah begini ya jangan lagi submit begitu. Ya kan? Kemudian jurnal berikutnya Tekio Medical Journal. Kita langsung cek aja di Excel ini ya biar gak ribet. Tekio Medical Journal. Tekio ya. Kita cek saja di sini. Kita klik aja Tekio. Nah, di sini juga ada Tekio Medical Journal. Ini karena masalah matrix. Jadi kalau misalnya citasinya, site score-nya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sampai target apa yang diharapkan dari Scopus, ya memang secara otomatis akan discontinue ya. Ini sejak tahun 2020 sudah discontinue ini. Oke. Ada sekitar 600-an ya, lebih dari sekitar 700-an lebih ya. Nah, tinggal cek aja di sini. Karena mereka pasti update terus ini ya. Nah, ini systematic review informasi tadi ada ya di sini. Jadi silakan cek betul-betul. Jangan sampai kita sudah capek-capek nulis, kemudian kita capek-capek bayar, ternyata jurnalnya discontinue di Scopus. Namun ini walaupun mereka discontinue ya untuk 5 tahun ke depan, tapi setelah itu mereka bisa reevaluasi lagi, mereka bisa submit lagi ke Scopus, apakah mereka sudah mengikuti ethical guideline atau tidak. Ya, ini masalah publication concerns, matrix, radar, dan segala macamnya ya. Nah, begitulah kira-kira. Kalau ingin mengecek jurnal betul-betul terindeks di Scopus atau tidak. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk teman-teman silakan cari sendiri. Kalau misalnya belum yakin, ya tinggal cek di scopus.com, ada di situ. Ataupun kalau enggak, cek di Scopus source list atau Scopus discontinue source list tadi. Jadi mereka itu selalu update setiap bulan. Oke? Jadi kita itu jangan mentalnya ikut-ikutan. Karena dosen yang ternama publish, ya kita sebagai mahasiswa ikut-ikutan juga begitu. Ya nggak begitu. Nanti bakal bermasalah ketika kita mau mengajukan asisten profesor, associate profesor, atau jadi profesor, ya nanti kena deh bahwa pernah publish di jurnal yang predator bunyinya begitu. Walaupun nanti ke depannya mungkin terindeks lagi, ya kita tidak tahu begitu kan ya. Namun yang jelas, ini sudah terrecord. Mungkin segitu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak.